من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Dekatkan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad tanggal 18 Syawal 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para profesor, kemudian juga para doktor di dalam Pogi Jaya Kajian Islam Serial. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Para Bapak Ibu, saudara-saudari, para profesor, para dokter, tenaga kesehatan sekalian yang terkumpul di dalam Pogi Jaya, terhadap hewan. Adab terhadap hewan. Sebelumnya saya ingin memberikan mukaddimah bahwa Islam adalah agama yang sempurna, dan salah satu bentuk kesempurnaan agama Islam adalah Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu yang berkaitan dengan akidah, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, Maha Penciptanya, atau yang berkaitan dengan ibadah, proses pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk diibadahi, atau juga yang berkaitan dengan muamalah, hubungan dan cara berinteraksi, baik itu hubungan dan cara berinteraksi dengan manusia ataupun dengan selain manusia, seperti jin, kemudian hewan dan semisalnya. Maka Islam mengatur akan hal ini. Islam mengatur akan hal ini.
Kemudian juga yang keempat, adab dan akhlak. Adab adalah perbuatan-perbuatan baik, dan juga akhlak adalah sifat-sifat baik. Ini Islam mengatur seluruhnya. Jadi Islam bukan hanya urusan di masjid, di atas sajadah. Islam juga mengatur bagaimana cara berhubungan, bagaimana cara berinteraksi. Di antaranya adalah Islam mengatur bagaimana cara berhubungan dengan hewan. Ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Ya, menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Taib, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Surat Al-Anbiya ayat 107. Ini ayat menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarannya bukan hanya untuk berkaitan dengan manusia, tapi juga berkaitan dengan hewan dan alam sekitarnya. Dan kalau kita perhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sekitar beliau terdapat beberapa hewan. Di antaranya kuda, kemudian bigal. Bigal adalah percampuran antara kuda dengan keledai dan yang selainnya. Dan kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberi nama kepada hewan-hewan tersebut. Nah, ini mungkin adab yang pertama terhadap hewan, yaitu memberi nama kepada hewan-hewan tersebut. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah bahwa faminal khayl as-sakab qila wa huwa awwalu farasin malikahu wa kana agharra muhajjalan talqal yamini kamitan. Artinya adalah termasuk dari kuda beliau namanya as-sakb, sin, kaf, dan ba. Dan dikatakan bahwasanya itu adalah kuda pertama yang beliau miliki. Awwalu farasin malakahu, kuda pertama yang beliau miliki. Dan warna dari kuda tersebut, yaitu pada wajah kuda tersebut agar, yaitu ada warna kulitnya putih, muhajjalan, kemudian juga pada kaki-kakinya ada warna putih, kemudian warna kulit pada tubuhnya antara hitam dengan merah. Nah, ini adalah salah satu kuda yang pernah, bahkan pertama-tama kuda yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kuda yang kedua namanya al-murtajazu. Al-murtajazu, nama kuda yang kedua. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau memberi nama
pada kuda. Kemudian beliau juga memiliki bigal. Bigal namanya Daldal. Namanya Daldal. Dan ini adalah hadiah dari Raja Muqawqis, ya. Hadiah dari Raja Muqawqis. Dan dia syahba, yaitu warnanya putih. Kemudian di seluruh tubuhnya putih dan di atas-atasnya hitam pada pundaknya. Kemudian beliau memiliki keledai yang diberi nama dengan Afir. Intinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau memiliki beberapa hewan. Kemudian kebiasaan beliau adalah memberi nama. Kebiasaan beliau adalah memberi nama. Taib. Kemudian termasuk hewan yang sangat disukai, ini adab yang kedua dari adab terhadap hewan. Hewan yang sangat disukai oleh Nabi Muhammad SAW, beliau sangat memuliakannya. Bahkan beliau berwasiat agar kaum muslimin memilikinya, yaitu kuda, hewan kuda. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, beliau berkata, lam yakun syai'un ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal khair. Thumma qala Allahumma ghufran la balin nisa. Yang artinya, tidaklah ada sesuatu yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kuda. Kemudian mendengar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Allah, ampunilah Ma'qil bin Yasar. Tidak seluruhnya aku mencintai kuda, tetapi juga mencintai perempuan. Hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadisnya dihasankan oleh para ulama hadis rahimahullahu taala. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan kudanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ru'ya Rasulullah SAW wa huwa yamsahu wajha farasihi biridaihi, fasu'ila an dzalik faqala inni utibtu al-laila fil khail. Lihat ini, Anas bin Malik bercerita bahwasanya dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap wajah kudanya dengan surbannya, mengusap wajah kudanya dengan surbannya. Kemudian ketika ditanya akan hal itu, beliau menjawab, sesungguhnya aku tadi malam diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada kuda. Untuk berbuat baik kepada kuda. Para ulama menjelaskan bahwasanya pengusapan Rasulullah SAW terhadap wajah kuda dengan surbannya ini menunjukkan bahwa beliau memuliakan kuda dan benar-benar memperhatikan untuk selalu berbuat baik kepada kuda tersebut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda tentang keutamaan memelihara kuda. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah, beliau bercerita, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalwi nasiyata farasin bi isbihi wa huwa yaqul al khairu ma'qudun binawasiha al khairu ila yaumil qiyamah al ajru wal ghanimah. Artinya,
Aku telah melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengusap-ngusap dahi kuda dengan jari jemarinya. Kemudian beliau berkata, kuda ma'qud. Ma'qud di sini artinya adalah terikat dengan talinya bersamaan kebaikan kepada sampai hari kiamat. Artinya memelihara kuda mendatangkan pahala dan juga mendatangkan kekayaan. Mendatangkan pahala dan juga mendatangkan kekayaan. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Nawawi, di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk memelihara kuda, terutama untuk mempersiapkan diri menghadapi peperangan jihad, jika memang ada jihad yang disyariatkan di dalam agama Islam pada waktu itu. Nah, kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau membenci atau tidak suka, lebih tepatnya, asyakal minal khail. Syakal itu artinya syakal dari kuda. Syakal adalah kuda yang pada kaki kanannya terdapat warna putih dan pada kaki kirinya juga terdapat warna putih, atau pada kaki kanan dan kiri terdapat warna putih. Jadi silang-silang gitu maksudnya. Nah, beliau tidak terlalu suka kuda yang demikian, tetapi seluruhnya beliau suka kaki-kakinya berkulit putih gitu ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa itu bisa mendatangkan penyakit begitu. Taib, itu yang berkaitan dengan kuda. Ya. Kemudian adab beliau terhadap kucing. Maka Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi kucing. Beliau sering memberikan makan dan juga minum terhadap kucing. Hal ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani. Beliau bercerita, kana Rasulullah SAW yada'u lahal ina'a fatashrabu, yani al-hiratu, thumma yatawadda'u bifadliha. Adalah Rasulullah SAW meletakkan bejana, di dalamnya ada air, lalu kucing minum dari air tersebut. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berwudu dari bekas air tersebut, bekas air yang dicicipi atau diminum oleh kucing tersebut. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Daud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innaha laysat binajas, innama hiya minat tawafina alaikum, wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bi fadliha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bekas jilatan kucing tidak najis. Sesungguhnya dia adalah hewan yang senantiasa berkeliling di sekitar kalian. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan air yang bekas diminum oleh kucing. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah SAW sangat dekat dengan kucing tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa bekas kucing atau bekas jilatan kucing tidak najis. Ya, tidak najis.
Taib. Kemudian adab selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu melarang membebani hewan di atas kemampuannya. Nah, ini perhatikan ya, membebani hewan di atas kemampuannya, seperti sapi untuk membajak, kerbau untuk membajak sawah, ya, kemudian anjing untuk membawa barang, kemudian juga macam-macam hewan yang digunakan untuk kepentingan manusia. Maka beliau melarang untuk membebani hewan di atas kemampuannya. Beliau melarang untuk melaparkan hewan. Beliau melarang untuk menyakiti hewan. Mari kita perhatikan beberapa hadis berikut. Di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kebun seorang dari kaum Ansar. Lalu setelah itu di dalam kebun tersebut beliau melihat seekor onta. Lalu onta tersebut menangis, ya, keluar air matanya. Onta tersebut keluar air matanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendatangi onta tersebut dan mengusap air mata si onta. Lalu beliau bersabda, "Man rabbu hadzal jamal? Liman hadzal jamal?" Siapa pemilik onta ini? Kemudian datanglah seorang pemuda dari kaum Ansar. Kemudian dia berkata, "Milik saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pemuda tersebut, "Afala tattaqillaha fi hadhihi al-bahimati allati mallakaka Allahu iyyaha fa innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu." Apakah engkau tidak takut terhadap Allah dalam pengurusan terhadap hewan ini yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepemilikannya kepadamu atas hewan tersebut. Sesungguhnya hewan ini tadi mengadu kepadaku bahwa pemiliknya yaitu engkau sudah melaparkannya dan sudah memberikan beban di luar kemampuannya. Nah, ini. Kemudian juga dalam hadis yang lain riwayat Imam Abu Daud dari Sahal bin Hamdariyah radhiyallahu anhu. Beliau waktu itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seekor onta dan telah terikat punggungnya dengan perutnya. Maksudnya saking banyaknya beban yang ada di atas punggungnya sehingga dia terlalu capek, keberatan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha fi hadhihi al-bahaimil mu'jamah farkabuha salihatan wa kuluha salihatan." Bertakwalah kepada Allah di dalam hewan-hewan yang sudah menemani kalian ini. Naiki dia dengan hal-hal yang baik, makanlah dia dengan baik pula. Maka para ulama menjelaskan, di antaranya Al-Alqami menjelaskan bahwa takutlah kepada Allah di dalam hewan-hewan ini yang tidak bisa berbicara. Hewan yang nggak bisa ngomong dia. Kalau dia bisa ngomong, maka mungkin dia akan bisa meminta sesuatu ketika lapar, ketika haus, mengatakan ketika capek, ketika sulit. Maka bertakwalah kepada Allah
Kata Rasulullah SAW, ittaqullah fi hadhil bahaim al-mu'jamah. Takutlah kepada Allah di dalam hewan-hewan yang tidak bisa berbicara ini. Nah, kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Abu Daud, beliau bersabda, "Iyyakum an tattakhidhu dhuhura dawabikum manabir. Fa innallaha innama sakhkharaha lakum lituballighakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus. Wa ja'ala lakumul arda fa 'alaiha faqdu hajatakum." Artinya, jauhi oleh kalian sikap untuk menjadikan punggung hewan-hewan kalian sebagai mimbar-mimbar. Artinya berdiri di atas punggung hewan. Nah, ini ya. Berdiri di atas punggung hewan. Jangan jadikan mimbar-mimbar punggung hewan kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menundukkan hewan-hewan tersebut kepada kalian untuk menyampaikan kalian kepada daerah yang kalian tidak sampai kecuali dengan kesulitan diri kalian. Artinya kalau tidak ada bantuan dari hewan-hewan tersebut, maka sulit bagi manusia untuk menggapai tempat tersebut sambil membawa barang. Ya. Nah, ini para ikhwah. Jadi Nabi Muhammad SAW sangat melarang menyakiti hewan dengan memberikan beban yang lebih dari kemampuan hewan tersebut. Menyakiti hewan dengan melaparkan hewan tersebut. Menyakiti hewan dengan menyakiti hewan tersebut. Kemudian beliau juga memerintahkan untuk berbuat lemah lembut terhadap hewan. Berbuat lemah lembut terhadap hewan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Sebentar ya, mohon maaf. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah naik onta dan beliau sulit di dalam naik onta tersebut. Artinya ontanya tidak terlalu mudah untuk ditunggangi. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha agak marah terhadap onta tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaiki birifq." Hendaknya engkau dengan lemah lembut. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim yang berkaitan dengan berbuat lemah lembut terhadap hewan, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza safartum fil khasbi fa'atul ibila hadzaha minal ard." Jika kalian bersafar ke padang rumput yang subur, maka berikan kepada onta bagiannya untuk makan dari tanaman-tanaman tersebut. Wa idza safartum fis sanah fa asri'u 'alaiha as-sayr. Wa idza 'arrastum bil lail fajtanibut tariq. Fa innaha ma'wal hawamu bil-lail. Jika kalian bersafar di dalam keadaan panas, maka bersegeralah. Kasihan ontanya. Dan jika kalian melewati pada malam hari, maka diamlah, mendingan istirahat, tidak membawanya dengan berjalan pada malam hari. Sesungguhnya banyak hewan-hewan binatang buas pada malam hari. Nah, ini menunjukkan bahwa diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berbuat lemah lembut, berbuat kasih sayang terhadap hewan, dan memperhatikan dalam keadaan safarnya. Apabila safarnya dalam keadaan banyak makanan-makanan, jangan terlalu banyak untuk berjalan, biarkan dia juga makan.
Akan tetapi apabila dalam keadaan di padang pasir, maka berjalanlah sehingga dia tidak terlalu kepanasan. Ini menunjukkan bahwasanya agar seorang senantiasa selalu berbuat baik, lemah lembut terhadap binatang-binatang. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan bahwa ada seorang perempuan masuk ke dalam neraka disebabkan karena hewan. Ada seorang perempuan masuk ke dalam neraka disebabkan karena hanya seekor kucing. Nah, ini perhatikan nih, yang suka untuk memelihara hewan-hewan. Di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat." Seorang perempuan disiksa di dalam neraka disebabkan karena seekor kucing yang dia kandangkan, yang dia pelihara sampai meninggal kucing tersebut. Fadakhalat fiha an-nar, maka perempuan tersebut masuk ke dalam neraka. La hiya at'amatha wa saqatha idh habasatha. Apa sebabnya? Yaitu sebabnya adalah perempuan tersebut tidak memberikan makan kepada kucing tersebut, tidak juga memberikan minum ketika dia kandangkan kucing tersebut. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard, dan dia juga tidak membiarkan kucing tersebut lepas sehingga bisa mencari makan di tanah. Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mencari makan dari hewan-hewan hewan-hewan belalang atau yang semisal. Imam Nawawi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, mengatakan di dalam hadis ini terdapat dalilun li tahrimi qatlil hirrah. Terdapat dalil haramnya membunuh hewan kucing. Wa tahrimu habsiha bighairi ta'amin aw syara', dan haramnya mengandangkannya tanpa makanan atau tanpa minuman. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kebalikan dari itu, bahwa sikap lemah lembut, penyayang terhadap hewan adalah salah satu penyebab masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyebab masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi fashtadda alaihi al-'atash fanazala bi'ran fashariba minha." Ketika ada seorang lelaki berjalan, lalu dia merasa sangat haus, lalu dia turun ke dalam sumur, lalu minum dari sumur tersebut. Tsumma kharaja fa idza huwa bikalbin yalhathu ya'kulu thara minal 'atash. Lalu dia keluar dari sumur tersebut. Ternyata ada anjing yang menjulur-julurkan lidahnya, makan dari pasir-pasir karena saking panasnya. Karena kan di sekitar sumur biasanya lembab, maka dia makan dari situ. Kemudian faqala laqad balagha hadza mithlu alladhi balagha
bi famala'a khaffahu thumma amsakahu atau khuffahu thumma amsakahu bi fi thumma raqa fasaqa al-kalba hatta arwahu fasyakarallahu lahu faghafara lah. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, sungguh orang ini anjing ini merasakan sebagaimana yang aku rasakan. Lalu dia mengisi sepatunya dengan air. Kemudian dia gigit sepatu tersebut dengan mulutnya. Kemudian dia naik. Lalu dia minumkan ke anjing tersebut sampai anjing tersebut hilang rasa haus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala mensyukuri perbuatannya dan mengampuni dosanya. Maka kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajran?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita mendapatkan pahala saat berbuat baik kepada hewan di dalam perkara hewan-hewan? Apakah ada pahalanya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, fi kulli kabidin ratbatin ajrun, di setiap ada lambung yang basah ketika diberi makan ada pahalanya. Artinya memberi makan hewan, ya, apapun hewan tersebut, maka dia berpahala. Nah, makanya disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Ad-Dawudi, bahwa yang dimaksud dengan di setiap lambung yang hidup ada pahala, maksudnya adalah umum, amun fi jamil hayawan, umum di setiap hewan, ya, umum. Artinya seluruh hewan kalau diberi makan kita dapatkan pahalanya. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, inna umumahu makhsusun bil hayawanil muhtaram. Keumuman ini dikhususkan untuk hewan-hewan yang dihormati. Wa huwa ma lam yu'mar biqatlih, yaitu hewan-hewan yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Kalau seandainya hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya, maka tidak masuk ke dalam hadis ini. Maka dapat pahala kalau memberi minumnya, ya. Kemudian juga termasuk di dalamnya memberi makan kepadanya, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama kalbun yutifu bi raqiyah wa kada yaqtuluhu al-'atash idh ra'athu baghiyun min baghaya bani Israil fanaza'at muqaha fasaqathu faghafara laha bihi." Ketika ada seekor anjing berputar-putar di sebuah sumur, hampir kehausan, hampir rasa haus membunuhnya. Saat itu ada seorang wanita pelacur, dari pelacur Bani Israel. Maka ketika dilihat oleh wanita tersebut, dia melepaskan sepatu hak tingginya. Lalu dia ambil air dari sumur, lalu dia minumkan ke anjing tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dengan perbuatannya tersebut. Nah, ini menunjukkan bagaimana berbuat lemah lembut, kasih sayang kepada hewan menyebabkan amal ibadah, menyebabkan pahala yang besar, memasukkan ke dalam surga, mengampuni dosa. Ya, wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengabarkan bahwa memberi makan kepada hewan-hewan mendapatkan pahala, apapun hewan tersebut, mau burung, ayam, atau yang berkaitan dengan unggas-unggasan, ikan, ataupun yang berkaitan dengan binatang ternak, ya, semuanya jika diberi makan dapatkan pahala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah." Tidaklah seorang muslim menanam sebuah tanaman lalu memakan darinya seekor burung atau manusia atau binatang apapun, melainkan itu adalah sedekah untuknya. Artinya dia akan mendapatkan pahala bersedekah apabila ada hewan-hewan yang makan dari apa yang dia sudah tanam. Nah, ini menunjukkan bagaimana pahala yang besar dari memberi makan kepada hewan. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini sudah hampir 45 menit kita berbicara. Waktu kita tinggal sampai kepada jam berapa? Jam 17:10 ya. 17:10. Masih ada waktu kita panjang insyaallah. Jadi masih ada waktu sekitar 15 menit saya tambah karena masih banyak adab-adab yang kita ingin pelajari dari adab-adab Rasulullah SAW terhadap hewan. Baik. Saya tambah 15 menit ya. Termasuk daripada adab Rasulullah SAW terhadap burung adalah beliau tidak memisahkan antara anak burung yang kecil dengan ibunya. Antara anak burung yang kecil dengan ibunya. Pernah suatu ketika para sahabat di dalam safar memisahkan antara anak burung dengan ibunya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kemudian bersabda, "Man faja'a hadhihi biwaladiha, raddu waladaha ilaiha." Siapa yang memisahkan ibunya ini dengan anak-anaknya, kembalikan kepada anak-anaknya. Ya, kembalikan kepada anak-anaknya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membakar rumah semut dan semutnya. Membakar rumah semut dan semutnya. Hal ini sebagaimana dalam hadis dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat Imam Abu Daud, beliau melihat rumah semut telah dibakar. Kemudian beliau mengatakan, "Man harraqa hadhi?" Siapa yang membakar ini? Kemudian para sahabat berkata, "Kami wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yanbaghi an yu'adziba bin-nar illa rabbun nar." Sesungguhnya tidak ada yang pantas untuk menyiksa dengan api kecuali pemilik pencipta api. Nah, ini menunjukkan bahwasanya haram untuk membunuh rumah sarang-sarang semut
Ya, kecuali kalau seandainya semut tersebut sangat mengganggu rumah kaum muslimin dan berbahaya terhadap rumah kaum muslimin. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk adab yang kita bisa pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjadikan hewan sebagai alat sasaran, ya. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa Hisham bin Zaid bercerita, aku pernah melihat anak-anak mengikat ayam kemudian dilempari. Kata Hisham bin Zaid, aku pernah melihat ayam diikat kemudian dilempari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Anas bin Malik berkata, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tusbara al-bahaim. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang hewan dijadikan sebagai sasaran tembak ataupun dijadikan sebagai alat untuk dilempari. Ini tidak benar, ya. Sampai mati ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, inna Rasulullah SAW la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruhu gharadan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat siapa saja yang menjadikan sesuatu di dalamnya ada ruh sebagai sasaran tembak ataupun sebagai sasaran. Misalkan ada burung di situ masih hidup, dijadikan sasaran tembak. Kemudian ayam masih hidup dijadikan sebagai sasaran tembak. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, ini tidak diperbolehkan. Dalam hadis yang lebih tegas lagi, riwayat Muslim, la tattakhidhu syai'an fihi ar-ruhu gharadan. Jangan jadikan sesuatu yang di dalamnya terdapat ruh sebagai sasaran tembak. Dan Imam Nawawi mengatakan hadzan nahyu lit-tahrim, yang artinya pelarangan ini adalah untuk keharaman karena di dalamnya terdapat laknat. Dan apabila ada hadis yang di dalamnya terdapat penyebutan dosa, kemudian ancaman dari dosa tersebut apabila dikerjakan adalah dilaknat, maka itu menunjukkan dosa besar, ya, menunjukkan kepada dosa besar. Kemudian juga adab terhadap hewan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mentato hewan pada wajahnya ataupun memukul hewan pada wajahnya. Mentato hewan pada wajahnya atau memukul hewan pada wajahnya, maka ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu an. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra alaihi himarun qad wusima fi wajhihi faqala la'anallahu alladhi wasamahu. Bahwa beliau pernah melewati seekor keledai ya, dan sudah dilukai pada wajahnya, ditato atau dilukai pada wajahnya.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat yang melakukan wasem pada wajahnya ini, yaitu melukai atau mentato wajah hewan tersebut. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ama balaghakum anni qad la'antu man wasama al-bahimata fi wajhiha aw darabaha fi wajhiha. Apakah kalian tidak apakah belum sampai kepada kalian bahwa aku telah melaknat seorang yang melukai atau mentato hewan di wajahnya atau memukulnya di wajahnya. Dan Imam Nawawi berkata, memukul di wajah terlarang di setiap hewan yang dimuliakan seperti manusia, keledai, kuda, onta, bigal, kambing dan selainnya. Akan tetapi pada manusia lebih terlarang lagi. Kenapa? Karena li'annahu majma'ul mahasin. Karena wajah ini kumpulan dari hal-hal yang baik. Di dalam wajah ada mata, ada hidung, ada bibir, ada hal-hal yang baik dan sangat diperlukan oleh manusia. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian termasuk hal juga yang terlarang dan merupakan adab terhadap hewan adalah tidak diperbolehkan memutilasi hewan. Artinya dipotong-potong kecil-kecil gitu, nggak boleh. Ya, kecuali kalau hewan yang memang dimakan, dikonsumsi nggak jadi masalah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, beliau berkata, marra Rasulullah SAW ala unasin wa hum yarmuna kabshan bin nabl fakariha dzalik faqala la tumathilu bil bahaim. Beliau melewati orang-orang yang melempari kambing dengan tombak. Jadi kambingnya dilempari dengan tombak orang-orang. Maka beliau membenci akan hal itu. Kemudian beliau mengatakan, jangan kalian memutilasi binatang-binatang. Ya, ini para ikhwah. Kemudian termasuk adab juga yang harus diperhatikan adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk mengebiri hewan kecuali untuk maslahat. Ada kepentingan baik dalam hal ini. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an ikhsa'il khail wal bahaim. Beliau melarang untuk mengebiri kuda dan juga hewan-hewan. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, al-khisa' fi ghairi bani Adam mamnu'un fil hayawan. Mengebiri pada selain manusia terlarang pada hewan-hewan. Illa limanfaatin hasilatin fi dzalik, kecuali ada manfaat yang diharapkan terjadi dalam hal itu. Kata tibil lahm atau qat'i dararin anhu, seperti memperbagus daging karenanya ataupun memutuskan bahaya dari hewan tersebut. Maka ini tidak mengapa. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah berkata bahwa yahrumu khisa'ul hayawan
fi ghairil ma'kul mutlaqan. Diharamkan mengebiri hewan yang tidak dimakan sama sekali. Ya, sama sekali diharamkan. Tidak boleh ada pengecualian. Wa ammal ma'kul fayajuzu fi saghirihi duna kabir. Adapun yang hewan yang dimakan maka boleh ya di dalam masa kecil hewan tersebut, tidak dalam masa dewasa hewan tersebut. Nah, kemudian adab selanjutnya adalah Rasulullah SAW melarang untuk membunuh hewan yang tidak ada bahaya di dalamnya. Membunuh hewan yang tidak ada bahaya di dalamnya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an qatli arba'in minad dawab. An-namlatu wan-nahlatu wal-hudhudu was-suradu." Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melarang untuk membunuh 4 macam hewan. Semut dengan segala macam jenisnya, lebah, burung hudhud, dan burung surad. Saya akan tunjukkan bagaimana burung hudhud. Ya. Al-hudhud. Saya belum mempelajari bagaimana cara memasukkannya melalui melalui Zoom. Insya Allah nanti saya akan pelajari dengan yang lebih paham sehingga bisa dilihat lebih jelas. Saya masukkan ke dalam komputer saya. Yang jelas bentuknya begini. Ini burung hudhud. Ini burung hudhud. Ya. Dan kita di zaman modern begini, alhamdulillah Allah sangat memudahkan kita untuk belajar ilmu agama, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana hewan yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ini dilarang kita untuk membunuhnya. Ini namanya burung surad. Entah apa nama hewannya atau apa nama burungnya, surad dalam bahasa Arabnya, ya, surad. Nah, ini. Mungkin burung pipit kali ya, atau apa? Siapa yang paham tentang perburungan mohon diberitahu kepada kita ya. Nah, kemudian tetapi apabila ada semut yang mengganggu, maka boleh dia untuk dibunuh. Misalkan dia menggigit sangat sakit, maka kemudian kita ingin menghilangkan lalu kita bunuh, maka ini tidak mengapa. Kenapa lebah tidak boleh dibunuh? Karena di dalamnya terdapat madu, ada manfaat bagi manusia. Ya, di dalamnya terdapat madu. Kenapa burung hudhud dan burung surad terlarang untuk dibunuh? Karena disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, di antaranya dalam kitab Ensiklopedia Fikih, bahwa karena keharaman dagingnya, burung hudhud haram dagingnya untuk dimakan. Kemudian burung surad haram dagingnya untuk dimakan. Burung hudhud disebutkan di dalam Ensiklopedia Fikih tersebut, kemudian juga disebutkan dalam kitab Mirqatul Mafatih, dagingnya bau busuk. Maka dia seperti hewan jenis jalalah. Jalalah itu adalah hewan yang memakan kotoran, maka kita tidak boleh untuk memakannya. Sedangkan surad adalah hewan yang bangsa Arab merasa
sial dengan adanya burung tersebut, maka dilarang untuk membunuhnya, ya, agar hilang perasaan merasa bernasib sial dengan burung, ya, agar hilang perasaan bernasib sial dengan burung. Taib. Itu hewan yang tidak boleh dibunuh. Kemudian ada hewan yang tidak diperbolehkan untuk tidak dibunuh. Ini kebalikannya, diperintahkan untuk dibunuh. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, khamsun minad dawabi kulliha fawasiqu tuqtalu fil hilli wal haram. 5 binatang, seluruhnya binatang fasik, dibunuh baik di tanah halal atau di tanah suci. Al-ghurabu wal huda'atu wal kalbu al-aqur wal aqrabu wal fa'ratu. 5 hewan yang wajib dibunuh, ya, tidak boleh dibiarkan, wajib dibunuh baik di tanah halal ataupun di tanah suci. Nah, di sini jangan salah pengertian. Sebagian orang yang lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengira bahwasanya Islam memerintahkan untuk menghilangkan spesies hewan-hewan ini. Nah, ini tidak benar. Ya, bukan memerintahkan untuk menghilangkan spesies hewan-hewan ini. Nah, hewan yang dimaksud yang pertama al-ghurab. Al-ghurab adalah burung gagak hitam. Seperti ini gambarnya, burung gagak hitam yang berparuh merah dan juga berkaki merah, ya. Kemudian yang kedua yaitu al-huda'ah. Al-huda'ah juga termasuk daripada burung, ya. Nah, burungnya seperti ini, bentuknya begini. Entah ini apa nama burungnya, ya. Apakah dia Garuda ataukah dia apa gitu, ya. Nah, elang mungkin, wallahu alam. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah al-kalbul aqur, yaitu anjing. Al-kalbul aqur. Anjing anjing yang senantiasa seperti ini, bentuknya bisa dikatakan seperti ini, ya. Anjing yang menggigit, karena arti dari al-aqur adalah al-jarih, yang memberikan gigitan ataupun luka terhadap manusia, berbahaya. Kemudian kalajengking, kemudian juga tikus. Kenapa dinamakan hewan-hewan ini sebagai hewan yang fasik? Karena dia di luar kebiasaan. Karena yang namanya fasik itu adalah berjalan di luar dari kebiasaan. Nah, makanya Imam Nawawi mengatakan para ulama bersepakat
tentang bolehnya membunuh hewan-hewan ini, baik di tanah halal atau tanah suci. Ya. Kemudian juga termasuk di dalamnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh wazagh. Ya, membunuh wazagh. Wazagh adalah cecak. Wazagh adalah cecak, termasuk di dalamnya juga yaitu tokek. Termasuk di dalamnya juga adalah tokek. Jadi ini malah tidak boleh dipelihara. Ya, ini bukan untuk dipelihara, ya. Termasuk di dalamnya ini. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, man qatala wazaghatan fi awwali dharbatin falahu kadza wa kadza hasanah. Siapa yang membunuh wazaghah, cecak ataupun juga termasuk dalamnya tokek, ya, dengan pertama kali pukulan, artinya sekali pukul, maka baginya dia mendapatkan pahala sekian. Besar pahalanya maksudnya. Wa man qatalaha fi darbati tsaniyah falahu kadza wa kadza hasanatan lidunil ula. Maka siapa yang membunuhnya dalam pukulan yang kedua, artinya tidak sekali pukulan yang kedua baru terbunuh, maka dia akan mendapatkan pahala seperti ini, lebih bawah dibandingkan yang pertama. Wa in qatalaha fi darbati tsalitsah falahu kadza hasanatan liduni tsaniyah. Dan jika dibunuh dalam pukulan yang ketiga, maka dia mendapatkan pahala lebih kecil daripada pahala yang membunuh dengan pukulan yang kedua. Hal ini disebabkan karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kana yanfukhu ala Ibrahim alaihissalam, bahwa cecak ataupun tokek termasuk yang meniup api dari yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk membunuhnya dan memotivasi untuk membunuhnya karena dia termasuk hewan yang menyakiti. Ya, termasuk hewan yang menyakiti. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW adab yang lain juga melarang membunuh hewan karena hanya sekedar main-main. Seperti dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala usfuran bighairi haqqihi sa'alahu Allahu anhu yaumal qiyamah. Qila wa ma haqquhu? Qala an tadhbahahu fata'kulahu." Yang artinya, barang siapa yang membunuh burung tanpa kebenaran, maka Allah akan bertanya, meminta pertanggungjawaban atas hal itu kepadanya pada hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, apa haknya? Ya, yang benar adalah menyembelihnya dan memakannya. Kemudian juga termasuk adab, yaitu diharamkan untuk mencela, menghina ayam. Kenapa? Karena dia membangunkan sholat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. La tasubbudik fa innahu yuqidhul shalah. Janganlah kalian mencela ayam karena dia membangunkan untuk sholat. Baik, itu kira-kira beberapa adab yang sudah kita pelajari. Semoga kita bisa mengamalkan dari
adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terhadap hewan tersebut. Wallahu a'lam. Nah, silakan Pak Dokter Haryono sebagai Terima moderator. kasih. Jazakumullah khairan Pak Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Baik, bagi para jamaah, kalau ada yang mau bertanya langsung silahkan. Kalau tidak, saya ada beberapa pertanyaan ini Pak Ustadz. Oh, banyak nih pertanyaan Pak Ustadz ini. Yang pertama tanya tadi antara lain Pak Oki Prasetya dari chatnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, adakah riwayat yang sahih jika Rasulullah memelihara kucing selain Abu Hurairah adalah sahabat lain yang juga memelihara kucing? Terus apakah memelihara kucing itu juga uang yang dibelanjakan buat kucing untuk memelihara sebagai sedekah? Nah, ini gimana nih Pak Ustadz? Siap. Dan manakah yang lebih baik, sedekah melalui memelihara kucing atau sedekah untuk pengemis? Siap. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada Bapak Oki Prasetya bahwa yang ada riwayatnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu memelihara kucing. Adapun Rasulullah SAW sendiri memelihara kucing, maka kalau secara khusus mungkin tidak, akan tetapi beliau setiap kali ada kucing beliau menyediakan makan, memberikan minum, seperti itu. Dan yang terjadi mungkin di rumah istri-istri Rasulullah SAW yang sering kemasukan kucing ataupun memelihara secara khusus, saya belum mengetahuinya. Nah, kemudian manakah yang lebih apakah memelihara kucing, uang dibelanjakan buat kucing untuk memelihara sebagai sedekah? Maka jawabannya, kita ketika memelihara kucing bukankah kita memberi minum, memberi makan? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fi kulli kabidin ratbatin sadaqah. Dalam memberi makan lambung yang basah terdapat sedekah. Di setiap lambung yang basah terdapat sedekah. Maka kita mendapatkan pahala sedekah atas pemberian makanan kita kepada kucing. Ya. Lalu manakah yang lebih baik? Sedekah melalui memelihara kucing ataukah sedekah untuk pengemis? Maka jawabannya dua-duanya baik. Ya. Apabila kita mempunyai harta berlebih, peliharalah kucing semampu kita dan bersedekahlah kepada orang miskin. Jadi dua-duanya baik. Wallahu a'lam. Nah. Ada pertanyaan lagi nih Pak Ustadz mengenai dari Pak Abu Naufal. Saya terganggu bila ada kucing yang berantem di depan rumah. Ini masalah sehari-hari ini rupanya Pak Ustadz. Banyak kucing yang berkeliaran di depan rumah dan kadang-kadang suka pipis dan membuang kotoran di rumput depan rumah. Selama ini saya mengusirnya dengan disiram air. Apa tindakan saya ini bisa dibenarkan? Itu kira-kira Pak Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada Bapak Abu Naufal. Maka jawabannya adalah, jika memang kucing tersebut mengganggu, berhak kita untuk mengusirnya dengan baik, dengan santun, tidak sampai menyakitinya. Jika memang kita tidak ingin untuk memberinya makan, memberinya minum, karena kita biarkan saja dia lepas di sebebas-bebasnya sehingga dia bisa mencari makan dan minum sendiri. Kalau seandainya merasa terganggu dengan kucing, ya. Kalau seandainya ingin lebih berbuat baik lagi, maka tidak mengapa kita untuk memberi makan, minum. Nah, adapun kita usir dengan kasar, dengan kata-kata kotor, maka ini tidak disyariatkan dalam syariat Islam, ya.
Kalau memang tidak mau, maka tidak mengapa. Misalkan kita tidak membukakan pintu, misalkan kita tidak mengapa ya. Saya katakan tidak mengapa, bukan berarti itu adalah perbuatan yang bagus, tidak, tetapi tidak mengapa. Nah, mungkin dia akan mencari tempat yang bisa memberinya makan dan minum. Ya. Yang penting jangan menyakiti, itu intinya. Yang penting tidak menyakiti. Wallahu a'lam. Nah, Ya. Pertanyaannya ada lagi nih Pak dari Pak Oki Prasetya mengenai binatang tidak boleh sebagai sasaran tembak, namun bolehkah menembak cicak sebagai binatang fasik dan alat penembaknya diperjualbelikan online? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa jazakumullahu khairan atas pertanyaannya Bapak Oki. Jawabannya, kalau cicak boleh untuk dibunuh. Mau pakai alat yang modern, mau hanya pakai sapu lidi, yang penting dibunuh. Saya ingat sekali bapak saya lagi kecil, kalau keluar cicak dari sarangnya dia langsung nyari sapu lidi, langsung dimatikan saat itu juga. Ya, mungkin beliau diajari dari kecil seperti itu tentang hadis cicak. Jadi boleh saja mau beli alatnya yang tradisional ataupun yang modern, yang penting cicak boleh dibunuh, bahkan diperintahkan untuk dibunuh dan bahkan mendapatkan pahala atas membunuhnya. Ini mungkin orang-orang yang lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil Al-Quran dan hadis sulit untuk menerima hadis ini ya. Tetapi kita yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita yakin betul hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka kita percaya akan hal itu. Wallahu a'lam. Nah, silakan Pak. Ya, pertanyaan berikut ini Pak, ini sekarang sedang ini juga ya memelihara kucing ya. Dari Pak Oki ini, Pak Oki banyak pertanyaan juga nih. Bolehkah menjual anak kucing Anggora atau Persia? Mungkin saya mau nambahin lagi nih Pak. Itu kan kalau menjual anaknya berarti dipisahin dari ibunya ya. Itu gimana Pak? Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk hukum menjual terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW naha an bai'is sinnau. Rasulullah SAW melarang untuk menjual kucing, termasuk di dalamnya anak. Ada yang mengatakan hadis ini lemah. Wallahu alam, hadisnya sahih dan terlarang untuk menjual kucing. Jadi lebih baik dia saling memberi hadiah dengan kucing tersebut. Dan kalau seandainya dia anak dan masih sangat memerlukan kepada ibunya, maka diharamkan untuk dipisahkan dari ibunya. Ya, diharamkan untuk dipisahkan dari ibunya. Jadi sekali lagi pertanyaan tentang hukum jual beli kucing terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kita kuatkan pendapat yang menguatkan hadis bahwa terlarang untuk menjual belikan kucing. Wallahu a'lam. Baik Pak Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi yang sangat menarik ini. Assalamualaikum Pak Ustaz, ini dari Nesyah Fatahan Indonesia. Mau bertanya, jika ada seorang muslim yang menyayangi dan memelihara anjing dan beranggapan bahwa najis yang ada dapat dibersihkan, namun kan Allah menyukai orang-orang yang menyayangi hewan. Bagaimana pendapat Pak Ustadz terkait hal tersebut? Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Begini, saya ingin mendahului dengan sebuah keyakinan dulu. Ini masalah keyakinan. Jadi kita ini adalah hamba Allah. Dan hamba Allah yang beragama Islam. Dan salah satu karakteristik seorang hamba adalah tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk patuh atas seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus kita pegang dulu tuh sebagai keyakinan kita sebagai seorang muslim. Nah, termasuk di dalamnya adalah perasaan.
Perasaan kita harus dikalahkan dengan ketundukan, kepatuhan, kepasrahan kita kepada Allah. Nah, itu harus dijadikan sebagai sebuah akidah dulu, ya. Taib. Sekarang kalau kita berbicara tentang hukum, apa hukum memelihara anjing bagi seorang muslim? Maka jawabannya hukumnya adalah haram memelihara anjing bagi seorang muslim, kecuali untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat, seperti untuk berburu, untuk menjaga binatang ternak, untuk menjaga perkebunan atau pertanian. Jadi hukumnya secara fikih haram, ya. Hal ini berdasarkan dalil hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man amsaka kalban yang fa innahu yanqusu kulla yaumin min amali qiratun illa kalba harthin aw masyiyah." Artinya, barang siapa yang melihara seekor anjing apapun jenisnya, lihat itu kalban. Kalban di sini dalam bentuk nakirah. Nakirah artinya adalah kata yang belum ditentukan apa dan siapanya. Ya, siapa yang memelihara anjing, maka berkurang setiap hari dari pahala amal ibadahnya 1 qirat, kecuali anjing untuk bercocok tanam atau anjing untuk menjaga hewan-hewan. Nah, yang jadi pertanyaan di sini 1 qirat. 1 qirat itu berkurang pahalanya berapa? 1 qirat itu adalah 1 gunung Uhud. Saya ada kajian bersama kawan-kawan dari alumni ITB. Mereka saya minta untuk menghitung besaran gunung Uhud secara berat. Mohon diperhatikan ya. Panjang gunung Uhud 7.000 meter. Lebar gunung Uhud 3.000 meter. Tinggi gunung Uhud 1.077 meter. Berdasarkan pendekatan gunung adalah bentuk limas atau piramida, maka berarti volume gunung adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Berarti 1/3 kali 7.000 kali 3.000 kali 1.077 sama dengan 7.539.000 meter kubik. 7,5 miliar gitulah meter kubik. Sedangkan berat jenis batu setelah kawan-kawan di sana memeriksa itu adalah batu jenisnya andesit sekitar 2.500 kg per meter kubik. Maka berarti 7,5 miliar sekian meter kubik kali 2.500 kg sama dengan 18 miliar 847 juta kilogram. Berarti dia adalah hitungan akhirnya 18 miliar, 85 miliar ton. Saya ulangi, 18,85 miliar ton. Berat pahala yang dikurangi satu harinya, ya, 18,85 miliar ton pahala yang dikurangi. Nah, ini kan di samping tidak masuk di akal orang sehat untuk membiarkan dirinya di dalam kerusakan, begitu juga dia tidak berlaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus dipahami baik-baik. Kemudian juga dalam hadis riwayat Imam
muslim. Lebih parah lagi, man iqtana kalban laisa bikalbi saydin wala masyiyah wala ard fa innahu yanqusu min ajrihi qiratan kulla yaum. Siapa yang memelihara seekor anjing yang bukan anjing untuk berburu, untuk bertani dan untuk menjaga hewan-hewan, maka dikurangi dari pahalanya 2 qirat setiap harinya. 2 qirat. Berarti kan mohon maaf, kurang berpikir dalam, kurang cerdas kalau seandainya membiarkan perasaannya memelihara memelihara anjing padahal dia seorang muslim. Jadi dia sebagai seorang muslim wajib taat kepada Allah. Namanya juga seorang muslim, man aslama wajhahu lillah. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Ya. Dan tidak boleh dia merasa berat dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya juga ada ancaman lain. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Innal malaikah la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya para malaikat tidak masuk ke dalam sebuah rumah apapun di dalamnya terdapat anjing atau patung. Makanya inilah hadis-hadis yang menunjukkan tentang haramnya memelihara anjing. Bukan permasalahan kita bisa membersihkannya, tetapi dia hukumnya haram. Mau bisa dibersihkan, mau tidak bisa dibersihkan, mau kita kasih sayang, mau tidak kasih sayang, hukumnya sebagai seorang muslim haram memelihara anjing. Wallahu a'lam. Na'am. Ya, baik Pak Ustaz. Jelas Pak Dokter? ya sangat mendapat pencerahan nih kami Pak. Sayangnya memang waktu sangat terbatas, tapi masih ada beberapa pertanyaan. Ini mungkin ada pertanyaan dari Prof. Laila yang hampir sama nih dengan Dr. Arya Wibawa, ya, mengenai apakah kalau memelihara burung di dalam sangkar itu bagaimana hukumnya, karena kan itu berarti tidak sesuai dengan fitrahnya ya. Harusnya bisa terbang bebas ya. Memelihara ikan di akuarium ya, apakah kita termasuk menzolimi binatang tersebut. Kemudian dari Prof. Laila mungkin tadi sudah dijawab juga sebagian yang jual beli kucing ya, dan kucing itu apakah boleh dikebiri begitu Pak Ustadz? Iya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Untuk memelihara burung dalam sangkarnya, memelihara ikan di dalam akuarium, maka jawabannya boleh selama masih dipelihara dengan baik, diberi makan, kemudian diberi minum ya. Karena seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, kucing asalnya kan dia suka berjalan-jalan. Nah, tetapi ketika dia ditahan pada sebuah kandang, tidak diberi makan, tidak diberi minum, maka akhirnya dia mati kelaparan, maka yang memeliharanya di kandang tersebut diancam dengan neraka. Ya, diancam dengan neraka. Permasalahannya bukan kucingnya yang dikandangi, tetapi permasalahannya adalah hewan tersebut dipelihara saat di kandang atau tidak, diberi makan, diberi minum. Sama dengan ikan, sama dengan burung. Wallahu a'lam. Nah, adapun untuk jual beli hewan tadi, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kita harus jujur dan fair ya, bahwa kebanyakan para ulama membolehkannya. Tetapi sebagian ulama mengharamkannya, seperti Imam Ahmad, salah satu riwayatnya, dan juga seperti mazhab Zahiri ya. Kemudian juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu memperbolehkannya.
mengharamkannya, dan pendapat mengharamkannya ini yang lebih kuat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW melarang untuk mengharamkan menjual belikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa jazaran Nabi SAW an thamanil sinnau. Nabi Muhammad SAW melarang untuk mengambil hasil jual beli kucing dan anjing. Ya, dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, ya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Ini pendapat yang lebih kuat, ya. Wallahu a'lam. Nah, baik, Pak Ustadz, sebenarnya masih banyak sekali nih pertanyaan, tapi kita paham bahwa ini ada keterbatasan waktu. Di sini 8 menit lagi, Pak Dokter. Maghrib, ya, iya. Di Kalimantan sebentar lagi. Ya. Iya, betul. Ya. Ini kita akhiri saja. Kita kebetulan ada sejawat kami yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, yang telah berpulang pada hari ini, Dr. Mudofir, ya. Mohon doanya juga Pak Ustadz, ya. Terus kemudian ada juga mertuanya Dr. Rino Rambe yang kebetulan juga sekarang sedang sakit, dan juga mungkin doa buat kita semua ini Pak Ustadz, mohon dipimpin karena kita semua ini banyak yang di bidang kesehatan, supaya kita ini bisa selalu sehat dan bisa bekerja dengan maksimal juga. Ya, bismillah, alhamdulillah. Sebelum saya berdoa untuk yang meninggal dan juga untuk kita semua, saya mempunyai kolega seorang dokter di Jakarta, tepatnya di Bekasi. Beliau sering menasihati, Ustadz, kalau kajian tolong sampaikan kepada para tenaga kesehatan agar mereka lebih mengandalkan Allah dibandingkan peralatan manusia. Kita boleh memakai semua APD dan semisalnya ketika kita bekerja sebagai tenaga kesehatan, terutama dalam keadaan pandemi COVID-19. Bahkan itu sebuah kewajiban untuk memakainya dalam keadaan seperti ini. Tetapi jangan lupa bahwa itu hanyalah sarana, dan pengatur segala sesuatunya adalah Allah. Itu satu yang beliau sarankan. Yang kedua, Ustadz tolong sampaikan jangan lupa untuk zikir pagi, zikir sore. Terutama saya bisa diingat atau dicatat ini baik-baik. Yang pertama ayat kursi. Kemudian yang kedua Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma ta'awadza muta'awwidzun bimithlihinna." Tidak ada orang yang minta perlindungan dengan 3 surat ini, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yang lebih kuat dibandingkan dengan membaca 3 surat ini. Ini setiap pagi dan setiap sore dibaca. Kemudian yang kedua yaitu membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu apapun yang bisa membahayakan, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kemudian juga membaca Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi basari, la fi sam'i, la ilaha illa anta. Ya Allah, berikan afiat, keselamatan, kesehatan di dalam tubuhku, dalam pendengaranku, dalam penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Kemudian yang ketiga beliau nasihatkan jauhi maksiat, terutama mata dan telinga, kemaluan tangan dan kaki. Maka saat bekerja, terutama memelihara mengurus kaum muslimin dan juga selain muslimin, pasien pandemi COVID-19, hendaklah mengerjakan hal-hal tersebut. Semoga pesan-pesan beliau itu bermanfaat, dan walhamdulillah
Kata beliau, dari mulai pandemi sampai pandemi sudah ulang tahun, alhamdulillah sampai saat ini beliau sehat walafiat. Ya. Jadi salah satunya adalah dengan benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah untuk yang sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang masih sakit. Allahumma rabban nas mudhhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman wala alama. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz, jazakallahu khairan, dan buat para jamaah semuanya jazakumullah khairan. Kita bisa akhiri dengan saya menutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.